yaitu koleksi-koleksi Junji Ito. Junji Ito. Junji Ito. Bukan Ito. Ini salah satunya ini. Uzumaki atau Spiral. Spiral into Horror. Nah, bener. Bukan Naruto ya, bro. Naruto Kun. Yoi, bukan. Itu sangat jauh-jauh. Nah, si Tomie ini adalah sosok gadis yang sangat cantik sehingga dia disukai oleh hampir seluruh pria di seluruh dunia. Pokoknya setiap orang yang melihat dia itu pasti bilang, wah cantik banget, jadi pengen kenalan gitu. Oh iya, kenalan. Kayak buaya gitu ya. Iya kenalan. Kalau kalian mau nyobain Junji Ito, apalagi baru yang mulai. Yoi, yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa cuman bahasa Indonesia. Soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Bisa langsung kalian nyobain ini. Punyanya terbitnya MNC. Halo guys, kembali lagi ke channel terbaik untuk para wibu, channel terniat karena settingnya lama sekali. Yoi. Channel Alak Rusak kasih wibu. Kita harus menghirup energi wibu dulu guys. Waduh, sudah terisi ya. Kewibuan kita sudah terisi, Pras. Hari ini kita episode tentang manga ya. Lagi-lagi manga, tapi kali ini bukan manga bajak-membajak. Ini bukan. Manga kita mengumpulkan sendiri ya, guys. Yaitu koleksi-koleksi Junji Ito. Junji Ito. Junji Ito. Bukan Ito. Ya, Junji Ito. Bagi yang belum tahu, Junji Ito ini mangaka ini ya, horor ya, Pras ya. Horor. Dia suka bikin kisah-kisah horor. Yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Nah, kalau menurut lo paling suka dari semua ini yang mana? Ini ya, komik-komik Junji Ito yang sudah terbit oleh Viz Media. Jadi bahasa Inggris guys. Ada beberapa yang dari Gramedia sih, tapi kebanyakan semua bahasa Inggris dari Viz. Ada satu lagi sebetulnya yang sudah rilis, namanya Love Sickness. Nah itu gue mau beli di Tokped, cuman kemarin kurirnya tutup coy. Lebaran soalnya masih ya. Yoi, jadi nunggu nanti aja. Nah langsung aja Pras, lo paling suka Junji Ito yang mana nih? Nah kalau untuk Junji Ito ini sebenarnya apa ya? Dia tuh udah bikin banyak banget komik atau manga horor yang hampir semua bukunya itu laris dan disukai banyak orang tuh. Nah terus tapi kalau ditanya yang paling disukain itu adalah ini, Tomie. Oke. Kenapa tuh kok lo suka sama Tomie? Karena dia ini 500 rupiah. Hah? Apaan maksud lo? Karena dia selera rakyat. Oh, kayak Indomie ya Pras ya? Selera rakyat. Selera aku kalau itu. Oke. Nah, ceritanya tentang apa tuh? Tomie ini bercerita tentang seorang gadis. Kita nggak tahu dia itu hantu atau iblis atau apa. Karena emang Junji Ito itu kadang hantunya itu bukan hantunya ya. Seremnya itu nggak didetailin gitu. Pokoknya tiba-tiba dia kayak gitu aja. Oh, nah, biasanya itu lebih ke creepy ya daripada hantu-hantu serem gitu ya. Nah, si Tomie ini adalah sosok gadis yang sangat cantik sehingga dia disukai oleh hampir seluruh pria di seluruh dunia. Pokoknya setiap orang yang melihat dia itu pasti bilang, wah cantik banget, jadi pengen kenalan gitu. Oh iya, kenalan. Kayak buaya gitu ya. Iya kenalan. Nah, tapi saking cantiknya dia itu bikin orang itu kayak rela melakukan apapun untuk mendapatkan Tomie dan rela melakukan apapun demi Tomie itu tidak dimiliki oleh orang lain. Oh gitu. Nah Tomie sendiri ini guys, dia itu seperti yang gue bilang tadi, dia itu sebenarnya kayak cacing pita Pras. Jadi dia itu entah sudah dibunuh, dipotong-potong dan disebar bagian tubuhnya kemana-mana, tapi ternyata tuh dia bisa tumbuh lagi Pras. Benar-benar. Punya apa ya? Ilmu regeneratif. Kayak Wolverine. Yoi. Nah ini salah satu scene yang gue suka ya guys. Itu dia jadi bayi coy. Jadi bekas potongan tubuhnya yang terlepas bisa tumbuh lagi menjadi seperti bayi. Terus jadi Tomie baru lagi. Terus hidup lagi, dia jadi Tomie lagi. Yoi, luar biasa.
Aduh, nah itu ya guys, Tomie. Terus yang berikutnya apa, Pras? Berikutnya ini, Gyo. Gyo ini tentang apa ya? Awalnya itu tentang sepasang kekasih yang lagi liburan ke daerah pesisir. Terus tiba-tiba itu ada bau nggak enak gitu waktu mereka di penginapan. Nah, terus setelah ditelisik ternyata itu ada makhluk ikan gitu. Ada kakinya kayak serangga. Itu yang mengeluarkan bau itu. Jadi terus makhluk itu dibunuh tapi nggak mati coy, nggak bisa mati. Hah? Gimana ya? Dia ini ya tetap hidup ya? Iya, tetap hidup. Karena ternyata ada rahasia di balik itu guys, kaki tersebut. Itu guys. Nah, rahasianya apa kalian baca sendiri di komik Gyo gitu. Dan makhluknya itu nggak cuma satu ternyata. Bakalan ada banyak banget makhluknya itu kayak menginvasi Jepang. Yoi, kenapa harus Jepang ya yang diinvasi? Iya, karena Junji Ito sama ini orang Jepang. Oh gitu, iya. Terus, apalagi Pras yang menurut lo layak dibeli dari Junji Ito? Nah, terus sebenarnya sih semua layak ya. Cuman yang baru dibaca, yang dibaca tapi yang membuat wow banget itu ini salah satunya ini Uzumaki atau Spiral. Spiral into Horror. Nah, bener. Ini buat gue juga pribadi. Kalau kalian cuma perlu beli satu komik Junji Ito secara legal, wajib itu ini doang, nomor 1 ini. Yoi. Spiral atau Uzumaki, bukan Naruto ya bro. Naruto kun. Yoi, bukan. Itu sangat jauh-jauh. Jauh. Jadi kisahnya Uzumaki ini bercerita tentang sebuah kampung ya. Sebuah desa. Atau desa daerah gitu yang terkena kutukan spiral bro. Kutukan spiral tuh gimana? Jadi para penduduk desa ini tiba-tiba itu terobsesi dengan spiral. Saking terobsesinya sampai dia itu berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Benar. Nah ini spoiler dikit aja ya. Salah satu contohnya itu ada seorang bapak yang sangat terinspirasi dengan spiral bro. Jadi tiap melihat benda yang berbentuk spiral tuh dia kayak histeris sendiri gitu. Bener. Nah dia itu sampai ini loh guys. Ini kalian tahu ya, ini kan kayak apa ya tuh? Kalau orang buat bak mandi ya. Nah ketika bak mandinya dibuka guys oleh keluarga, wow, bapaknya masuk ke dalam bak mandi guys, menjadi makhluk spiral. Aduh, nah itu ya. Jadi Uzumaki ini bercerita tentang keanehan-keanehan orang-orang di desa itu yang sangat obsesi dengan spiral. Ceritanya macam-macam. Dan nanti di akhir cerita bakal dijelasin kenapa sih kok orang-orang tuh bisa terkena kutukan spiral itu. Yoi, jadi ini paling the best lah menurut gue. Menurut lu juga the best ya ini? Ini iya sih, kayak apa ya, trademark gitu loh. Jadi kalau misalkan orang-orang ditanyain Junji itu pasti kalau nggak Tomiya ya Uzumaki. Oke. Nah selain itu ada beberapa ini lain ya guys, judul lain yang salah satunya itu nih gue tunjukin dulu. Yang pertama itu Remina, ini yang agak paling baru deh. Tentang apa tuh? Ini tuh tentang planet Remina, yaitu planet yang bisa berjalan sendiri Pras. Terus dia tuh hobinya memakan planet-planet lain. Oh. Nah kebetulan yang menemukan planet ini tuh menamakan planetnya sesuai nama anaknya, Remina. Terus akhirnya malah dituduh bahwa penyihir nih. Sumpah kayak zaman dulu coy. Iya. Dibilang penyihir anaknya, akhirnya diuber-uber terus mau dibunuh. Karena orang-orang di Jepang lagi di Jepang itu beranggapan bahwa ketika Remina anaknya pencetus planet ini dibunuh, planetnya akan berhenti menyerang bumi bro. Iya. Tapi menurut gue ini sangat tidak worth it untuk dibeli. Karena kenapa tuh? Ceritanya biasa aja kayak cerita kejar-kejaran gitu loh guys. Kurang serem ya? Iya kurang serem. Kurang ada horor-horornya. Yoi, kurang greget lah. Tapi dia ini agak sci-fi gitu ya? Ya bener. Nah buat kalian yang suka sci-fi kayak Remina gini, kalau emang kalian suka, tahun ini itu Junji itu bakal ngeluarin manga baru namanya Sensor. Apa tuh? Tentang apa? Tentang orang yang melihat bintang-bintang, terus dia ternyata ketemu sama setan bro. Setan bintang-bintang. Tapi
itu lebih tentang sci-fi gitulah pokoknya. Jadi kalau yang kalian suka bisa nanti pre-order Sensor. Terus berikutnya ini sebetulnya bukan apa? Karya Junji Ito ya. Junji Ito itu hanya sebagai ilustrator. Oh. Jadi ini tuh sebetulnya bukunya almarhum Osamu Dazai. Yang dia tuh setelah menulis novel ini berjudul No Longer Human, dia tuh bunuh diri coy. Oh. Padahal No Longer Human tuh bisa menang penghargaan ini novel terbaik gitu. Nah ini tuh menceritakan ilustrasi perjalanan cerita yang di No Longer Human ini, sama nanti di akhir cerita kayak disambung-sambungin dia tuh ketemu Osamu Dazai gitu. Terus bagaimana Osamu Dazai bunuh diri juga di sungai itu diceritain di sini. Oh. Ini menurut gue bagus sih, tapi ya itu bukan hantu-hantu kayak Junji Ito biasanya. Gitu, No Longer Human. Nah ya, itu karya-karya Junji Ito yang single volume ya guys. Sekarang kita lanjut yang ke multi volume. Nah ini nih. Satu buku berisi banyak cerita. Yoi, banyak cerita pendek. Cerpen ya kalau. Cerpen. Bobo bilang dulu cerpen. Cergam. Yoi, menurut gue yang paling worth it dibeli itu ini guys. Paling kecil, sederhana, murah meriah, 100 ribuan, tapi isinya bagus-bagus. Nih, yang Fragment of Horror. Karena berisi cerita-cerita tentang ada orang yang dikejar-kejar ini apa? Kejar apa? Penyihir karena kepalanya mau putus. Oh iya. Tuh Pak. Apa? Medeni banget. Medeni. Apa tuh bahasa Indonesia-nya? Seram banget. Nih, Fragment of Horror buat kalian yang suka horor-horor. Terus ini ada yang buat ini nih ada yang terbitan dari Gramedia ya, lokal ya. Judulnya itu sebetulnya kalau di bahasa Inggris itu namanya Venus in the Blind Spot. Oh iya. Cerita tentang cewek yang di cover ini, dia tuh tidak bisa dilihat oleh manusia ketika dia tuh berjarak lebih dari kurang dari 0,5 meter kalau nggak salah. Pokoknya ketika cewek itu mendekat dia jadi hilang bro. Jadi lo cuma bisa lihat dia dari jauh. Nah tapi ternyata ada alasannya coy, kenapa kalian cuma bisa melihat wanita itu dari jarak jauh. Karena menyimpan rasa. Menyimpan rasa apa tuh? Ya kan kalau menyimpan rasa kan cuma bisa lihat dari jauh gitu. Oke. Buat yang pemalu. Ini sebetulnya isinya juga bagus-bagus sih guys. Jadi kalau kalian mau nyobain Junji Ito, apalagi baru yang mulai. Yoi, yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa cuman bahasa Indonesia. Soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Bisa langsung kalian nyobain ini. Punyanya terbitannya MNC. Yoi, ini kalau gue sebenarnya mau upgrade ke yang bahasa Inggris, cuman nunggu sale aja lah. Karena isinya sama coy. Ini ada lagi sih, bukan terbitannya Fish, namanya Dissolving Classroom. Ini ceritanya tentang dua saudara yang dia tuh selalu berpindah-pindah, Bras. Pindah sekolah gitu. Yoi, berpindah-pindah sekolah karena mereka selalu memberikan kutukan di sekitar mereka. Yaitu orang-orang yang di sekitar mereka tiba-tiba meleleh, bro. Ini kayak covernya meleleh, coy. Iya. Nah ini, kenapa kok mereka bisa membuat orang-orang di sekitar mereka meleleh? Langsung aja kalian beli komiknya sendiri. Tapi menurut gue nggak seberapa worth it. Menurut gue kalau yang edisi semua itu yang worth it ini Fragments of Horror. Terus ini dua berikut ini. Terus yang worth it lu beli itu yang kedua ini, Frankenstein. Nih, karena menurut gue bukan karena cerita Frankenstein-nya, tapi malah cerita setelah Frankenstein. Jadi setelah Frankenstein itu ada cerita tentang anak yang punya rumah namanya Soichi. Nah, Soichi ini dia tuh tinggal di rumah yang kayak kastil gitu, Pras. Dan orang tuanya tuh jarang pulang, coy. Jadi dia anak apa ya istilahnya ya? Anak kaya tapi di rumah sendirian. Home alone. Yoi. Ternyata di rumahnya Soichi ini, guys, dia menemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya itu dia menemukan dirinya sendiri di lantai dasar mengubur teman-temannya di halaman belakangnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata rumahnya Soichi ini guys, kayak portal dimensi gitu guys, multiverse. Dimana ada berbagai macam versi Soichi di berbagai universe bersinambungan satu sama lain di rumah yang sama. Gitu. Jadi keanehan-keanehan rumah Soichi itu sangat menarik buat gue ceritanya. Makanya gue ngomong worth it banget beli Frankenstein cuman buat
baca ceritanya Soichi. Bukan baca cerita Frankenstein coy. Gitu. Terus yang menurut gue worth it terakhir itu ini guys, Smash. Ini kumpulan karya-karya Junji Ito yang terbaik. Bukan terbaik sih, yang menurut dia bagus. Gue suka kenapa? Pertama karena covernya coy. Gue pasti majang karya Junji Ito tuh yang gue pajang ini covernya Smash. Karena kayak kita lagi diliatin cewek gitu loh guys. Diperhatiin sama cewek. Seram, jadi kita selalu merasa aman gitu loh. Oh ada yang merhatiin gue nih. Kita selalu dilihat. Diperhatikan oleh makhluk ini tidak aman. Jadi ini selalu ada di rak buku gue, selalu gue pajang gini ngadep gue, melihat keseharian gue sehari-hari. Nah Smash ini berisi cerita-cerita bagus kayak vampir, terus orang yang tertawa terbahak-bahak sampai mati. Terus ada banyak lah cerita-cerita short story Junji Ito yang bagus-bagus nih, menurut gue worth it banget. Kalau yang salah satu yang terbaru terakhir nih, karya-karya Junji Ito yang dirangkum di dalam manga Shiver itu tuh berisi tentang karya-karya Junji Ito yang bikin merinding coy. Makanya judulnya Shivering. Bikin bulu bergidik lah. Apa tuh bergidik itu bahasa Indonesianya apa? Berdiri. Bulu kuduk berdiri. Terutama jadi banyak kayak apa ya, hal-hal yang disturbing gitu loh guys. Salah satu contohnya itu ini guys, ini gue tunjukin aja dikit doang. Aduh nih ya, mohon maaf ya ini ya. Disturbing picture. Disturbing picture. Nah ini tuh, jijik banget ya. Itu tentang anak yang bisa mengeluarkan nanah. Bukan coy, mengeluarkan cairan gitu kan? Cairan oil bro. Oil? Iya, jadi dia tuh ceritanya hidup di berminyak gitu. Hidup di restoran barbecue. Bisnis bapaknya itu restoran barbecue. Terus anaknya tuh ternyata suka minum ini bu, suka minum minyak. Nah itu bisa kebanyakan makan minyak jadi gitu guys. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, karena itu hal yang bisa merepresentasikan manga ini. Isinya yang jijik-jijik gitu pokoknya. Tapi kalau kalian yang suka, kan ayo kalian pasti ada yang suka buka YouTube searching ini pimple. Iya, abang ngeluarin pimple warna apa? Namanya komedo. Nah, tuh itu. Hai, kalian semua pasti suka sama manga satu ini. Oke? Nah, gitu aja guys. Jadi direkap lagi, kalau menurut gue yang paling worth it itu Frankenstein. Yang paling worth it ini 3 ini. Nih, untuk dibeli. Nih, sama tadi. Ini Uzumaki Bras. Nih, Uzumaki. Terus sama Tomie. Inilah komik-komik Junji Ito yang wajib kalian beli ya. Sekali lagi ini. Kalau kalian mungkin nanti jadi ketagihan, bisa mengoleksi lainnya. Tapi saran dari kita Unlock Rusak, kalian bisa ngoleksi mulai dari 5 ini dulu. Betul. Jangan lupa ngoleksinya waktu diskon aja, jangan waktu harganya mahal. Ekonomis. Yaudah, gitu aja ya Pras ya. Episode kita kali ini. Sampai jumpa untuk para wibu-wibu di episode kita yang selanjutnya. Bye. Salam wibu. Salam wibu.